Karnasiri. Kemudian firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Martinus Roring yang adalah Sekretaris Asosiat Kependetaan Conference Minahasa. Kemudian untuk doa United Prayer atau ACTS, doa pujian akan dilayangkan oleh Saudari Bince Simatupang, kemudian doa pengakuan oleh Saudara Iwan Setiawan, doa permohonan oleh Pendeta Heri Prasetyo, dan doa syukur oleh Saudara Roy Mamora. Kemudian akan kita dengarkan pengumuman di akhir acara ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita akan melakukan doa buka dipimpin oleh Saudari Ellen Siringuri. Di-unmute, Ellen, di-unmute. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa di surga, kami datang memuji serta bersyukur atas kasih setiamu senantiasa memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk melakukan kebaktian doa subuh melalui laskar doa Ikatan Alumni UNAI. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk menuntun setiap partisipan sehingga perbaktian kami hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dan kami juga memohon kemurahan hati-Mu menuntun masing-masing kami yang sudah hadir pada saat ini, agar setiap pekabaran yang kami akan dengarkan akan menjadi kekuatan rohani kami, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Mohon ampun segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami serahkan seru dan permohonan kami dengan segala kerendahan hati hanya melalui Yesus Kristus yang telah mati menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sebelum kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Tigor Pangabean, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Silakan host, lagu pujian dari Angkatan A80. Silakan host. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I wanna go one that silver line. I'm gonna venture just over the hilltop in that land where we'll never grow. I'm not
kita akan bertemu kembali di surga, mansion yang sangat indah yang kita nantikan. Kami mengharapkan semua kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang sangat indah itu. Kita akan mendengarkan pada pagi hari ini kesaksian akan dibawakan oleh Saudara Tigor Panggabean. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi bagi Indonesia dan selamat sore bagi di Jakarta. Terus terang saya merasa grogi karena jarang berbicara di hadapan teman-teman para senior di forum UNAI ya, karena selama ini saya tidak pernah terlibat. Terus terang, memang saya tidak ada kerinduan dari dulu ya. Ketika saya diminta untuk berbagi firman Tuhan, saya langsung tolak. Tapi kemudian saya berpikir, saya terima ya. Kemudian saya perhatikan, kok nggak ada yang bersaksi. Saya tanya ke Roy, kok nggak ada kesaksian? Akhirnya dicarilah yang lain-lain bersaksi. Lalu saya bilang, cadangkan saya untuk bersaksi. Rupanya mencari orang bersaksi juga susah ya. Saya ingat kata-kata dari Ucok dalam pelayanan itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Jadi kalau kita mau, kita akan dimampukan. Jadi puji Tuhan, saya sudah memiliki kemauan ya. Jadi memang itu mulai berubah semenjak pandemi. Jadi pandemi ini memang sangat dahsyat luar biasa, sehingga merubah tatanan kehidupan dan pola hidup kita. Jadi kalau karena pandemi nggak ada yang berubah, sia-sialah kematian saudara kita ya. Dalam kesaksian sebenarnya bukan hanya untuk para pendengar saja. Sebenarnya saat kita bersaksi itu menguatkan diri kita juga ya. Nah, saya ada cerita sedikit, mungkin agak berbeda kesaksian saya, ini lebih heboh mungkin ya. Kalau selama ini kesaksiannya masa kecil masuk Advent ya. Tapi saya lebih kepada premanisme, biar agak variasi sedikit. Dan ini baru saja terjadi di masa pandemi ya. Jadi kalau kita perhatikan, pasti nggak ada satu orang pun mungkin di dunia ya, orang Indonesia nggak kenal ini ormas ya. Dan apa kisah yang akan saya sampaikan yaitu kejadian di tahun 2021 ya, ada berita yang luar biasa ya. Pemuda Pancasila versus FBR. Ini terjadi di Jakarta, kalau kita lihat beritanya itu bentrokan antara Pemuda Pancasila dan FBR, yaitu sekitar bulan November ya, jadi sekitar akhir-akhir tahun 2001. Ormas nyaris bentrok di Mampang, dan ini terjadi ya, ini dekat rumah saya, ya, ada 2 orang yang kena tusuk jadinya ya. Di Lenteng Agung, Ciputat, ini terjadi sporadis ya, hampir setiap hari, mungkin setiap minggu. Sehingga ada anggota DPR yang mengatakan agar Pemuda Pancasila dibubarkan saja. Wah, langsung di demo ya, Junimart di demo. Demo ricuh, polisi dikeroyok Pemuda Pancasila. Akhirnya Jokowi geram ya, karena melihat pejabat kepolisian itu silaturahmi dengan ormas ya. Jadi kelihatan sekali mereka ini takut sama ormas PP ini. Sesudah Jokowi berkomentar, barulah di Jakarta Timur ada gerakan ya. Gardu PP pada dibongkar. Ini sangat disenangi sama warga, tapi sayangnya bukan seluruh Jakarta ya. Hanya di Jakarta Timur ya, dan
wilayah sekitarnya Pulau Gadung. Jadi ada 120 ormas di Jakarta Timur dibongkar. Sehingga muncul juga dari Menko Polkam dikatakan bahwa banyak desakan pembubaran pemuda Pancasila. Itu kata Mahfud MD ya, yang sangat vokal hingga saat ini. Nah, inilah kesaksian yang saya ingin sampaikan yang ada keterkaitan dengan ormas tersebut. Kesabaran membawa kedamaian. Nah, inilah suasana saya tinggal ya. Bukan perumahan elit, tapi bukan perumahan orang miskin ya. Jadi perumahan sederhana, tetangga dengan Oma Irama, tapi karena saya agak di pinggir, jadi tetanggaan dengan orang kampung juga ya. Jadi di Pondok Jaya, Jakarta Selatan ini dulunya perumahan Angkatan Darat ya. Karena saya dulu kerja di ground dari kebun, jadi banyak tanaman. Jadi rumah itu banyak tanaman ya. Nah ini di rumah juga karena dekat pinggir orang kampung banyak tukang bajai suka parkir. Jadi kita suka komunikasi dengan mereka. Nah kemudian di rumah ada kolam ikan. Jadi kadang-kadang suka panen ikan. Jadi kita ajak mereka untuk biasanya ini tahun baruan ya, kita pesta barbecue ya dengan alat yang lumayan menyenangkan ya bagi mereka karena masaknya sederhana jadinya, tinggal diungkep udah langsung jadi. Demikian juga hubungan dengan anak-anak sangat baik ya, jadi termasuk inilah disenangin lah ya sama ini suasananya ya, jadi ada warung juga dekat rumah. Nah kalau banjir pun pada bahagia ya, hanya banjir terakhir rumah saya jebol ya gara-gara Anies Baswedan. Tapi puji Tuhan kita sudah menang di pengadilan, jadi harus dibikin tanggul ya. Jadi kalau sebelumnya banjir itu jadi hiburan, tapi yang terakhir itu jebol dan rumah saya hancur ya. Nah ini yang jadi masalah ya. Jadi kadang-kadang parkiran suka sembarangan ya. Jadi tetangga kami itu banyak penghuninya dan orangnya agak miring-miring gitu. Tapi karena dulu saat saya masih kerja, jadi tidak terlalu peduli ya. Tapi sesudah pensiun, rupanya benar kata atasan saya, Gor, kalau kamu udah pensiun, nanti kamu akan sering ribut sama tetangga. Benar aja, rupanya kita makin perhatian dengan tetangga ya. Jadi mulailah kita meributkan masalah parkir ya. Jadi sempat clash, sempat ya namanya anak Cimahi ya, sempat main tangan juga. Itulah kadang-kadang kita kalau merasa masih muda. Nah pada satu saat tetangga yang kurang ini menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila. Jadi makin ini apa namanya istilahnya, makin belagu lah ya. Karena kalau udah ada MBLB Ormas, orang segan. Dipasanglah bendera sepanjang apa jalan itu ya, dan rumah itu dijadikan posko ya. Jadi posko ranting Pondok Jaya. Nah, saya juga nggak mau kalah ya, karena anak tentara, saya masuk FKPPI aja, tinggal daftar aja, karena kenal juga sama orang-orang FKPPI daerah situ. Jadi mereka pun nggak bisa apa-apa kalau ada ribut-ribut dengan saya ya. Tapi di FKPPI itu ya ginilah orang-orang tua kebanyakan ya. Dan karena kita lebih berilmu, jadi saya lebih memberikan kegiatan ya. Waktu itu kita bikin gerebek kali, jadi ya puji Tuhan, jadi kita memberikan contoh yang baik di lingkungan FKPPI ya. Jadi dari hasil gerebek kali ini
menjadi perhatian juga dari kelurahan kecamatan, akhirnya dikeruk ya, jadi banjir berkurang. Nah, saya pun jadi iseng kan, udah punya nyali jadinya. Kalau ribut apa-apa masih ada backup lah. Akhirnya saya laporkanlah bendera itu melalui Jaki ya. Jaki itu laporan apa ya, pakai komputer ya, pakai handphone, itu di bawah DKI. Jadi memang kalau aturan Pemda itu nggak boleh pasang bendera Ormas di fasilitas umum ya, seperti tiang listrik. Jadi saya bikin laporan dan dibersihkan semuanya ya. Ini pada bulan Agustus 2021. Tapi rupanya yang membersihkan itu kan Satpol PP biasanya. Rupanya Satpol PP dengan pihak Ormas ini punya hubungan sangat intim ya. Jadi nama saya itu ada ketahuan lah bahwa itu perpindahan Tigor. Jadi disamperin sama anak-anak PP ya. Tapi saya nggak takut. Anak Cimahi ya, nggak ada rasa takut. Maaf Pak Tigor, Tapi waktunya kita tinggal 2 menit. nggak sampai ribut ya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pasang kembali, lebih banyak ya, lebih banyak. Akhirnya kita rapat ya, rapat dengan RW ya dan pihak Babinsa, dan tetangga rumah dipanggil ya. Tapi rupanya yang tetangga depan itu membawa ormas ya sangat banyak ya. Jadi rapat itu dilakukan pada masa COVID. Nah, ini kan sebenarnya pelanggaran PPKM ya. Jadi ada 30 ormas langsung datang ya. Saat kita rapat juga ke rumah saya 2 menit. dan Maaf Pak rumah Tigor, RT. waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Oke. Nah, apa ya? Cepat. Saya berpikir bahwa ini akan apa namanya? Saya akan bawa ke pengadilan gitu ya. Tapi apa yang terjadi waktu dites untuk COVID, apa namanya, vaksin, darah tinggi saya naik ya, jadi nggak bisa tes COVID. Nah, kemudian saya tes lagi, naik lagi 203 ya. Akhirnya saya berpikir, wah udahlah, saya nggak usah nggak usah macam-macam aja, nggak usah bawa pengadilan ya, walaupun punya duit gitu. Udah aja lah, saya berserah sama Tuhan aja, banyak berdoa ya. Akhirnya saya nggak usah pusingin tetangga depan, saya berdoa pada Tuhan lebih banyak, karena ada tertulis, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian juga ya, yang ayat-ayat penghiburan kita. Jadi apa yang saya lakukan, sabar dan berdoa, jika kita tidak bisa merubah keadaan, maka rubahlah diri kita. Jadi itu yang saya lakukan ya. Mempercayai ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah, tidak memegahkan diri dan bersombong di atas apa yang dimiliki ya. Jadi tadi saya udah mikir siapin dana sekian juta, pasti masuk ya, kayak Habib Rizik. Tapi saya tidak lakukan dan saya lebih merendahkan diri ya. Allah akan mengubah penghinaan menjadi sebuah kesaksian indah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rupanya bendera itu bukan hanya di Pondok Jaya ya, Jakarta Selatan dipasangin bendera jalan-jalan, dan inilah yang menjadi bentrokan dengan FBR. FBR juga pasang bendera, akhirnya terjadilah keributan ini ya. Nah, inilah sebenarnya awal kenapa sampai Pemuda Pancasila posko-poskonya dibongkar. Kejadian dari situ, jadi kemudian apa yang terjadi dengan orang di depan rumah kita ya. Jadi Allah mengubah penghinaan menjadi sebuah kesaksian. Ternyata rumah itu akhirnya dijual ya. Dibersihkan ya. Ini kondisinya, ini udah dibersihkan. Selama 3 bulan nggak ada yang beli, padahal harganya murah. Akhirnya teman saya bilang, udah Pak Tigor aja yang beli, pakai nama saya. Karena kalau Pak Tigor yang beli, pasti nggak akan di ini. Akhirnya kita bikin di notaris perjanjian, akhirnya puji Tuhan rumah ini menjadi rumah milik saya ya. Jadi ini kos-kosan isi 14 pintu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, bagaimana penghinaan
bisa berubah menjadi kesaksian yang indah jika kita mau berserah kepada Tuhan. Jadi jangan kamu sendiri menuntut balas, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Mohon maaf kalau udah kelewatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tigor Pagabean untuk kesaksian yang sangat baik. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan bertindak, Dialah yang akan menolong kita. Kita akan mendengarkan lagu tema kita. Silakan host. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, Yesus kan datang. Angkatlah diri dan bunyikanlah, angkatlah diri dan bunyikanlah. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Martinus Roring. Silakan Pak Pendeta. Pendeta Martinus Roring, silakan di-unmute. Selamat pagi semua, selamat sore untuk Amerika dan dimanapun berada. Apa suara saya sudah kedengaran? Dengar dengan baik, Pendeta. Oh, Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya secara pribadi boleh ambil bagian di ibadah Laskar Doa Unai untuk sepekan ini. Baik, saudara-saudaraku, renungan saya ambil satu topik kecil, yaitu tentang apakah kita dapat bertahan sampai akhir. Saya akan share screen untuk kita. Boleh di-unmute Pak Pendeta? Unmute dulu. Boleh jadi host saya supaya bisa share screen? Nggak bisa share screen ini. Sudah dari tadi Pendeta, silakan. Sudah. Oke. Baik, mungkin ini renungan saya untuk pagi ini, mengingat waktu yang sangat diberikan sangat terbatas.
bertahankah sampai akhir? Saya ingin bawakan pemahaman kita untuk kehidupan yang semakin rumit di akhir zaman ini. Salam dan selamat ketemu secara khusus sahabat-sahabat Angkatan 80 UNAI dan juga Sir Kuntaraf yang menjadi dosen favorit kami ketika masih berkuliah di UNAI. Yang saya lihat hampir setiap waktu dan tiap pagi bisa hadir. Baik, pendahuluan saya kutip di dalam buku Roma 12 ayat 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita tahu sekarang bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kami sebagai para pendeta selalu mengingatkan kepada umat bahwa waktu ini bukan waktu lagi untuk bersantai, tapi waktu ini adalah waktu di mana kita mempersiapkan diri, karena firman Tuhan berkata bahwa hari ini sudah jauh malam. Artinya kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Persiapan-persiapan apa yang boleh kita buat? Di dalam buku Matius 24 ayat 22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Allah sangat memahami keberadaan orang-orang pilihan. Selama ini, kita seringkali menganggap diri adalah umat pilihan Tuhan. Sebenarnya tidak salah, itu benar. Tapi apakah kita benar-benar mempertahankan status kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Nah, ini jadi masalah yang sering kami lihat. Nah, Tuhan mengatakan bahwa karena orang-orang pilihan ini, maka waktu itu akan dipersingkat. Kalau tidak orang-orang pilihan, waktu itu akan diperpanjang. Dan dikatakan kalau waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi bersyukur kepada orang-orang pilihan Tuhan, sehingga Allah mempersingkat waktu di mana Dia akan datang ke bumi ini. Pertanyaan yang menjadi topik saya pagi ini, bertahan sampai akhir. Saya di UNAI, saya kebanyakan hampir 1-2 semester saya jaga malam. Dan ketika jaga malam itu membutuhkan ketahanan, menahan mata supaya tidak ngantuk. Dan ini seringkali kalau sudah hampir siang, sudah mau pagi, sudah ngantuk sekali. Nah, bagaimana untuk mau pergi ke kelas, bagaimana untuk mau belajar, ini satu tantangan khusus bagi saya pada waktu di UNAI. Karena saya hampir 2 semester itu saya jaga malam. Dan yang mengherankan saya, di rumah dari Sir Hancock, ada mangga yang enak sekali. Dan yang sangat mengherankan kami, jumlah mangga yang jatuh di malam itu ditanya oleh Sir Hancock. Jadi dia tahu berapa mangga yang jatuh di malam itu, luar biasa. Dan itu tidak pernah kami lupakan sampai saat ini. Saya pikir-pikir Sir Hancock ini ada tidur tapi dah ingat-ingat tuh mangga dah jatuh. Jadi ini pengalaman kami ketika jaga malam. Di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara-saudara di sini membutuhkan ketaatan umat-umat Tuhan. Ini adalah tantangan bagi saudara dan saya. Orang semua masih dalam perjalanan menuju keselamatan itu. Tapi apakah kita akan bertahan sampai kesudahan atau tidak, tergantung dari ketaatan kita kepada Tuhan. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah kita bisa bertahan? Mungkin kita berkata, kalau saya mau bertahan sampai pada kesudahan,
pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa bertahan? Firman Tuhan, Yesus memberikan di dalam buku Matius 12 ayat 25. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara-saudara, menjadi fenomena gereja nubuatan, gereja kita yang kita kasihi. Ada berapa anggota yang sering membuat gereja kita terpecah-pecah? Ada kelompok-kelompok orang yang sering menyerang gereja Allah ini. Firman Tuhan berkata, kalau satu kerajaan terpecah-pecah, setiap kota rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Suami istri pun, kalau dia sudah terpecah-pecah, itu tidak akan dapat bertahan. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, mari kita jaga keutuhan, mari kita jaga persatuan, mari kita jaga gereja Allah yang benar ini, walaupun setan sedang melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi di dalam gereja kita di akhir zaman ini. Yang kedua, bagaimana kita bertahan? Giat dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya berada di daerah konferensi terbesar di Uni Timur, daerah konferensi Minasa. Saya sedang membawahi sekitar 120 hamba-hamba Tuhan yang bekerja di daerah konferensi Minasa. Selalu saya ingatkan bagi teman-teman pelayan bahwa selalu giat, jangan pernah goyah, teguh dalam pendirian, dalam kebenaran, giat dalam pekerjaan Tuhan, karena ada janji Tuhan dalam firman ini, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki pelayanan keselamatan bagi umat-umat Tuhan. Ellen G. White di dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 252. Dalam setiap usaha yang tekun untuk melaksanakan rencananya, ia memilih orangnya bukan karena mereka sempurna, tapi karena melalui hubungan dengan dia, mereka akan mendapat kesempurnaan. Ini komunikasi dengan Tuhan itu. Tadi Bapak Tigor mengatakan, bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Dan inilah firman Tuhan. Nyonya White mengingatkan bahwa Tuhan memilih orangnya bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun berada, mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara akrab. Dalam tulisan Nyonya White, Testimonies for the Church, halaman 6, volume 6, halaman 426. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan selain hasil nyata dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, tulisan ini mengajak kepada kita bahwa yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan adalah hasil nyata dari persekutuan dengan Tuhan. Apakah hasil nyata itu? Wahyu 3, Rasul Yohanes mengingatkan kita di akhir renungan saya di pagi hari ini. Wahyu 3 ayat 11, Rasul Yohanes dalam tulisannya kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita akan memiliki mahkota lewat kebenaran yang kita miliki saat ini sampai Yesus datang. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita
Yesus akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Kebenaran yang kita sudah miliki, jangan sampai itu hilang. Supaya tidak seorang pun akan mengambil mahkotamu. Tuhan akan memberkati kita. Saya teringat lagu ini, yaitu adakah bintang di mahkotaku. Saudara, untuk bintang ini, lagu 362 edisi baru ini mengatakan, pikirkan mulai sekarang ini. Kalau kita tidak pikirkan mulai sekarang ini, kita mungkin tidak akan memiliki mahkota dan bintang-bintang itu. Seperti lagu ini, saya senang sekali lagu ini, tapi karena waktu yang sangat mepet ini, sebenarnya saya ingin nyanyikan, tapi nantilah next time. Anak tadi sudah diwanti-wanti, jangan lewat dari 10 menit. Memang tantangan bagi kami kalau khotbah 10 menit. Ini suatu yang sangat riskan, tapi mudah-mudahan pagi ini boleh menjadi bagian kita semua. Adakah bintang-bintang di mahkotaku? Dan itulah tujuan kita. Seperti lagu di awal tadi, mention on hilltop. Tuhan akan datang, dan saya percaya Tuhan akan tetap memiliki mahkota kebenaran, dan di dalamnya ada bintang-bintang, jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Doa saya, doa keluarga, dan doa kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Roring, untuk firman renungan yang banyak baik sekali pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam United Prayer, doa ACTS. Saya akan cek mic dulu pada saat ini. Untuk doa pujian, Saudara Dince Simatupang. Saudara Dince Simatupang, tolong Ya, di-unmute. Oke. Terima kasih. Untuk pengakuan, Saudara Iwan Setiawan. Ya, siap. Terima kasih. Untuk permohonan, Pendeta Heri Prasetyo. Ya, Oke, untuk doa syukur, Saudara Roymold Mamora. ready bro. Terima kasih. Baiklah, kita akan berdoa dalam United Prayer ini. Baik. Kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Allah Khalik alam semesta, yang maha hadir kapanpun kami memanggil namamu, dan selalu mengampuni segala kesalahan kami dan dosa kami, kapanpun kami datang mengakuinya. Tuhan yang maha kuasa, yang melepaskan kami dari kesesakan, dan maha kasih, yang telah menyerahkan nyawanya agar kami beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, karena sampai selama-lamanya kasih setiamu. Saudara Iwan Setiawan. Bapak kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami mengakui akan segala dosa, kesalahan yang kami sudah perbuat kepada sesama kami, kepada keluarga, kepada anak-anak, bahkan kepada teman, dan terlebih kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau mengakui akan dan mengampuni akan segala dosa-dosa yang kami akui pada pagi hari ini ya Tuhan. Agar kami juga mendapatkan satu kuasa di mana kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami naikkan pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan di hadapan. Hamba-Mu berdoa untuk kecurahan Roh Kudus bagi seluruh umat-umat Tuhan. Agar dengan kecurahan Roh Kudus, maka pekerjaan Tuhan pun akan semakin terluaskan, Injil semakin banyak didengar, dan bahkan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan Yesus segera datang.
Bapak, hambamu juga berdoa untuk para pimpinan kami di lembaga gereja Tuhan ini, mulai dari General Conference sampai kepada para pimpinan yang terdekat dengan kami, gembala, para pendeta, biarlah Tuhan juga akan berikan kuasa agar kami boleh bersatu padu dalam menyelesaikan pelayanan pekerjaan. Hambamu berdoa untuk masing-masing rumah tangga Tuhan. Kiranya Tuhan berikan akal budi dan hikmat untuk kami boleh menuntun anak-anak kami di dalam penggunaan alat-alat yang jadi bagian kehidupan kami dengan sebaik-baiknya dan dengan bijaksana. Bahkan kami juga boleh mengadakan setiap dalam kehidupan ini, Tuhan boleh dikuatkan dan bahwa Tuhan boleh menangkan dalam kehidupannya dalam menghadapi tantangan. Hambamu berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada para pimpinan yang ada dekat dengan kami. Bapak, Tuhan akan memberikan akal budi kepada mereka. Mereka boleh menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih kami sebagai umat-umat Tuhan dapat beribadah dan menyebarluaskan Injil keselamatan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan Bapak, hambamu juga berdoa untuk pimpinan UNAI, mulai dari rektor sampai kepada para dosen, seluruh stafnya, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka, akan bersama mereka dalam pelayanan mereka, di dalam tugas-tugas mereka dijalankan dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan. Tak lupa hambamu juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini, terlebih masalah kesehatan. Baik, hambamu berdoa kepada hambamu Pendeta Duri Wangania, kepada Bapak Simanjuntak, Bapak Rasiono, kemudian dari Chris Kapoyos, dari Anegere di Amerika, Saudara Chelsea Sinaga, pasca operasi di Medan, Saudara Peter Salopa, Saudara Arnold Manuhutu di RSCM Jakarta, Saudara Agustina Koreluji di RSA Bandung, kemudian mereka yang juga sedang berduka saat ini, keluarga besar almarhum Saudara Jose Rizal Hutasoid dan keluarga besar Ibu Marta Sadin. Tuhan kiranya memberikan mereka penghiburan, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan seluruhnya. Mereka boleh dapat bersuka cita di dalam hidup mereka boleh berbahagia, mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan satu pengharapan bagi yang berduka boleh dapat dipertemukan dengan kekasih-kekasih mereka yang sudah lebih dahulu mendahului pada kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Hambamu juga berdoa untuk rencana shepherding bagi wilayah-wilayah di Indonesia Barat khususnya yang akan dilaksanakan pada pada bulan Mei yang akan datang ini. Bila Tuhan akan bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan para pimpinan sehingga acara ini boleh dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan memberikan motivasi serta semangat dari hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan tugas dan pelayanannya. Hambamu berdoa untuk KKR yang sedang dilaksanakan dan bahkan usaha penginjilan melalui berbagai media yang digunakan pun akan boleh dapat dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan sehingga banyak jiwa yang boleh dapat mendengar pekabaran kebenaran Tuhan ini dan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Hambamu berdoa untuk
KKR di berbagai wilayah tentunya yang jadi baik yang di Indonesia Barat ini maupun di Indonesia Timur. Bagai tempat ini biarlah roh Tuhan boleh terturahkan dan kami semua boleh menjalankannya seturut dengan kehendak. Hamba-Mu berdoa untuk perizinan dan pembangunan gereja yang sedang dilaksanakan di berbagai tempat, baik itu gedung serbaguna di Kabupaten Bandung, demikian juga gereja Ebenezer di Tanjung Selamat, Medan, dengan pembangunan ruang kelas untuk perguruan Advent Pasir Putih di Pekanbaru, gereja di Bulak Kapal Bekasi, dan bahkan gereja-gereja di wilayah yang lain termasuk gereja DHI di Surabaya dan Sidoarjo. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan memberikan dana yang cukup sehingga pembangunan ini boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan gereja boleh menjadi mercusuar bagi kebenaran untuk rakyat atau masyarakat di sekitar. Bahkan gereja boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Bapak, kami berdoa bagi seluruh peserta doa pada pagi hari ini yang sudah hadir. Biarlah Tuhan akan memberkati kami hari ini di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, di dalam berbagai-bagai pelayanan kami. Tuhan akan beserta dengan kami, berikan kami kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, dan tetap sehat. Kami boleh puji hormat nama Tuhan. Bapak, inilah yang menjadi pokok doa pagi hari ini, dan bila mana ada hal-hal yang belum kami sampaikan, maka Tuhan lebih dahulu dan dapat membaca dalam setiap hati kami. Doa ini hanya kami mohonkan dan kami serahkan melalui anak-Mu Yesus. Bapa kami yang bertahta dari kerajaan surga, terpujilah nama-Mu oleh karena Engkau menaungi dan menuntun kebaktian kami pagi ini, yang menjadi bauan-bauan yang harum bagi-Mu, dan menjadi berkat yang indah bagi kami seluruhnya mengawali hari ini. Berkati seluruh partisipan, Dr. Reynold Malingka sebagai MC, Kang Tigor Panggabean yang membagikan kesaksiannya, Pendeta Martinus Roring yang menyampaikan firman-Mu dari Sulawesi Utara, Minahasa, dan para pemandu doa, Sis Ellen Ringo-Ringo, Sis Dince Simatupang, Bro Iwan Setiawan, Pendeta Heri Prasetyo, dan hamba-Mu ini. Biarlah mereka terus berkarya melayani Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak, cucu-cucu, dan orang tua mereka masing-masing. Berikan mata pencaharian dan karunia kesehatan bagi mereka, juga kami seluruh angkatan 80, juga panitia khususnya pelaksana kegiatan Laskar Doa. Dan kiranya Tuhan memberkati semua hadirin pagi ini, juga niat kami bagi Lembaga Pendidikan Universitas Advent Indonesia. Kiranya Tuhan mengendalikan para penyelenggara negara kami ini. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur bagi-Mu, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami dari Angkatan 80 sangat rindu untuk mendengar akan kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak juga kepada seluruh partisipan yang telah membawakan acara pada pagi hari ini, juga kepada host dari IA Unai. Hari ini adalah mulai kita bekerja. Sudah tanggal 26, kita akan bekerja. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini, dalam kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya semuanya dapat bergembira, semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Christine Sitorus. Silakan Ibu Christine. Baik, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar? Jelas. Oke. Jelas. Tuhan, acara kita sudah berjalan dengan lancar. Acara dari Angkatan 80 ini memang luar biasa ya. Kami sangat terberkati dengan kesaksian dan juga dengan firman Tuhan. Terima kasih Dr. Reynold Malingka sudah memimpin acara dengan baik, dan juga doa buka yang sudah dilayangkan oleh Ibu Ellen Siringo-Ringo. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Tigor Panggabean ya. Memang benar melayani Tuhan itu bukan soal kita sanggup atau mampu, tetapi soal mau atau tidak.
Itu benar sekali. Jadi kelihatan dari semua yang sudah hadir. Inilah orang-orang yang mau melayani sebagai laskar doa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Martinus Roring. Firman-Nya luar biasa. Kami sangat terberkati. Demikian juga dengan para pendoa. Terima kasih Ibu Dince Simatupang, Bapak Iwan Setiawan, Pendeta Heri Prasetyo, dan Bapak McRoy Mamora. Kami sangat terberkati dengan pelayanannya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya, dan untuk 141 partisipan. Apakah demikian, Pak Tri? 153. Oh, 150 lebih. 153, puji Tuhan ya. Dan terima kasih untuk kehadiran para pimpinan, khususnya Pendeta Kuntara. Kami selalu merasa kuat dan semangat melihat pendeta ini hadir. Kami ketularan sukacita pelayanan. Ya, kami tahu Mister ini sudah pensiun tapi masih melayani ke sana kemari, termasuk di Laskar Doa. Terima kasih banyak juga para pimpinan yang lain. Ya, kita masih punya waktu untuk sapa menyapa. Terima kasih Mas Tri sudah atur Zoom dengan baik. Selamat pagi, selamat bekerja. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi semua, terima kasih banyak. Bertemu besok. Selamat berkarya. Early belum. Terima kasih Pendeta Martinus. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Besok. Berkati. Besok. Kang Tigor. Hai. Pendeta Heri. Ini juragan kos nih, Kang Tigor. Tapi yang unik ada lagu spesial ya tadi ya, bagus sekali ya lagu angkatan 80 ini, luar biasa. Hebat itu. Christians in the Hilltop, luar biasa. Mantap. Itu lagu favorit angkatan. Itu lagu temanya dulu karena tinggal di Hilltop mungkin ya. Iya. Memang Palmer dengan Richard luar biasa, suaranya merdu. Puji Tuhan. Ya, sejak zaman purbakala. Kita satu kamar soalnya, Sir. Jadi kita ini. Oke, izin dulu ya biar siap-siap ke sekolah. Oke. Sampai jumpa. Selamat pagi, Saudara Darudin. Juga izin Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkati. Besok Tuhan berkati. Bye. Selamat pagi Tante Rina. Tuhan berkati. Selamat pagi Pak Winato, Ibu Nelly. Terima kasih, Ma'am. Sir, udah pulang Pendeta Staris belum ya? Ya, tadi malam dia sudah tiba. Puji Tuhan. Kelelahan pasti beliau. Ya, hari ini lagi mau rapat ke Unai. Oke. Doanya aja. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Oke, izin dulu, Smith. Terima kasih semua. Terima kasih Tigor. Tuhan berkati. Amin. Sehat selalu.